Selamat datang di Zona Stoik, tempat di mana kita menggali ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di channel ini kita akan bersama-sama menelusuri jalan hidup penuh makna yang ditawarkan oleh Stoikisme, filosofi kuno yang sudah terbukti menguatkan mental selama ribuan tahun. Dari cara berpikir Marcus Aurelius yang bijak hingga nasihat sederhana dari Epictetus, Zona Stoik adalah ruang untuk memahami, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai stoik dalam kehidupan modern. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, lebih kuat menghadapi tekanan, dan menemukan kendali dalam diri sendiri, kamu akan berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kita membahas cara-cara baru untuk menjadi stoik dalam hidup sehari-hari. Selamat datang di Zona Stoik. Inilah 10 cara menarik perhatian wanita melalui jalan stoikisme. Daya tarik dimulai bukan dengan tampilan luar atau kata-kata yang berlebihan, melainkan dari tempat yang jauh lebih dalam, dari dalam diri kita sendiri. Wanita, seperti halnya kita semua, tertarik bukan pada kepalsuan atau kemunafikan, tetapi pada keaslian dan kekuatan. Ketenangan yang datang dari seseorang yang memahami dirinya dan menjalani hidup dengan tujuan. Para stoik memahami bahwa kekuatan sejati tidak berteriak. Ia berbicara perlahan namun kuat, melalui tindakan dan kehadiran. Berikut ini 10 prinsip untuk menarik perhatian yang diambil dari jalan stoikisme. Bukan trik atau teknik, tetapi nilai-nilai untuk dijalani guna mengubah tidak hanya pandangan orang lain terhadap kita, tetapi juga pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, cari kebajikan di atas persetujuan. Ketika kita membangun hidup kita berdasarkan kebajikan dan kejujuran, bahkan keberanian, alih-alih mencari persetujuan yang tidak kekal, kita mewujudkan kekuatan yang berbicara dengan sendirinya. Epictetus berkata, pertama, katakan pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu jadikan dirimu. Kemudian, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Wanita tertarik pada pria yang tidak mengejar kekaguman, tetapi yang berdiri kokoh di atas nilai-nilainya sendiri. Yang kedua, kuasai emosi Anda. Para stoik percaya pada keteguhan, kekuatan untuk menahan sukacita dan kesedihan tanpa kehilangan diri kita. Marcus Aurelius menulis, semakin dekat seseorang dengan ketenangan pikiran, semakin dekat ia dengan kekuatan. Mereka yang mampu mengendalikan diri, yang tetap tenang dan tidak tergoyahkan di tengah badai kehidupan, memancarkan kepercayaan diri yang tenang, yang dapat dirasakan dan dikagumi orang lain. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Terlalu sering kita mengenakan topeng, percaya bahwa kita harus tampil dengan cara tertentu agar disukai. Tetapi keaslian adalah magnet. Seorang Seneca menasehati, jadilah dirimu sendiri. Orang lain sudah ada yang mengambil. Wanita tertarik pada pria yang tidak berpura-pura, yang menunjukkan dirinya apa adanya, tanpa takut pada kekurangannya. Yang keempat, kembangkan kekuatan dari dalam. Seorang stoik tidak mencari kekuatan dari luar. Ia menemukannya dalam dirinya sendiri, dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, pikiran kita, reaksi kita. Kita menciptakan inti ketangguhan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Kekuatan dalam diri ini adalah kualitas langka, dan itu menarik mereka yang merasakannya. Yang kelima, latih kesabaran dan pengertian. Cinta dan ketertarikan lahir dari pengertian, dari kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa penilaian. Epictetus menasehati, kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak.
daripada berbicara. Pria yang bisa benar-benar mendengarkan, yang sabar dalam memahami sudut pandang orang lain, menciptakan daya tarik yang tumbuh dari rasa hormat dan kepercayaan. Yang keenam, hadir sepenuhnya. Di dunia yang penuh dengan gangguan, kehadiran menjadi langka. Seorang stoik tetap hadir sepenuhnya, tidak terjebak dalam penyesalan atau antisipasi. Ketika kita benar-benar bersama seseorang, terlibat dan penuh perhatian, mereka merasa dilihat dan dihargai. Ini adalah kualitas yang kuat dan menarik yang berbicara tentang pentingnya setiap momen yang dibagikan. Yang ketujuh, berdirilah kokoh dalam nilai-nilai Anda. Menjadi menarik bukanlah dengan mengakui semua tren, tetapi dengan menjadi pribadi yang teguh. Marcus Aurelius menulis, jangan buang-buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang baik, pria yang berdiri teguh pada nilai-nilainya yang tidak tergoyahkan oleh opini atau tren, menciptakan aura kekuatan yang menarik. Yang kedelapan, terima ketidaksempurnaan. Seorang stoik memahami bahwa kesempurnaan adalah ilusi, bahwa kita semua memiliki luka dan kekurangan. Saat kita menerima ketidaksempurnaan kita tanpa rasa malu, kita mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kerendahan hati ini, penerimaan terhadap diri sendiri apa adanya, menarik orang lain dengan menciptakan suasana penuh kasih dan penerimaan. Kesembilan, kembangkan kebijaksanaan melalui pengalaman. Para stoik percaya pada peningkatan diri yang berkelanjutan, bukan untuk kesombongan, tetapi sebagaimana pencarian kebijaksanaan. Seneca menulis, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana menjalani hidup. Yang kesembilan, kembangkan kebijaksanaan melalui pengalaman. Para stoik percaya pada peningkatan diri yang berkelanjutan, bukan untuk kesombongan, tetapi sebagaimana pencarian kebijaksanaan. Seneca menulis, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana menjalani hidup. Saat kita mencari kebijaksanaan, ketika kita membiarkan pengalaman mengajari kita, alih-alih membuat kita pahit, kita tumbuh menjadi seseorang yang dihormati dan dikagumi. Dan yang terakhir, yang ke-10, hidup dengan tujuan, bukan untuk pujian. Daya tarik sejati berasal dari kehidupan yang dijalani dengan tujuan. Seorang stoik hidup bukan untuk ketepuk tangan, tetapi untuk dorongan batin untuk melakukan apa yang benar. Ketika kita mengikuti tujuan kita menjadi cahaya. Seseorang yang didekati oleh orang lain karena mereka merasakan kekuatan dari arah dan keteguhan kita. Untuk menempuh jalan ini bukanlah untuk mencari daya tarik melalui tampilan luar. Untuk menempuh jalan ini bukanlah untuk mencari daya tarik melalui tampilan luar, tetapi untuk mengembangkan hidup yang pantas dihormati dan dikagumi dari dalam. Mari kita jalani prinsip-prinsip ini bukan sebagai teknik, tetapi sebagai cara hidup. Karena dengan melakukannya, kita tidak hanya menarik perhatian orang lain, tetapi juga menemukan kepuasan yang bertahan lebih lama daripada kekaguman yang sesaat. Daya tarik sejati datang dari kekuatan, ketenangan, dan ketangguhan. Kehadiran yang tidak perlu dihiasi karena berbicara dengan sendirinya.